Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Peradilan, kembali lagi bersama kita dalam Tantrum, tanya jawab seputar hukum. Pada konten kali ini kita akan membahas salah satu topik yang mungkin sering dianggap sepele, namun berdampak panjang, yaitu pengesahan pernikahan. Pada topik ini, kita akan dibersamai dengan narasumber yang super keren, yaitu Bapak Muhammad Helmi Hidayat, SH. Baik, salam kenal Sobat Pengadilan Agama Kandangan. Saya Helmi Hidayat, saya Hakim Pengadilan Agama Kandangan. Halo Bapak, bagaimana kabarnya Pak? Baik, hari ini Alhamdulillah hanya sedikit haus ya, karena kita sedang berpuasa. Kalau Mbak Wanda sendiri gimana? Alhamdulillah kabar saya juga baik Pak. Jadi begini Pak, saat ini masih terdapat banyak orang yang berpikir bahwa yang penting itu nikah secara agama. Nah, urusan negara itu belakangan. Tapi apakah cinta dan janji saja cukup ya Pak tanpa perlindungan hukum? Nah, sebenarnya secara hukum sendiri Pak, apakah yang dimaksud dengan pengesahan atau pencatatan pernikahan ya Pak? Baik, jadi pencatatan dan pengesahan itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Jadi kita ketika pengesahan kita akan itu merupakan kewenangan pengadilan agama, di mana ketika kita melakukan pengesahan nikah itu artinya kita memeriksa apakah pernikahan ini telah sesuai dengan aturan agamanya, sebagaimana di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Di pasal 2 ayat 1 tersebut dijelaskan bahwa pernikahan itu sah jika dilaksanakan menurut masing-masing hukum agamanya. Nah, jadi itu yang akan kita periksa. Sedangkan di ayat keduanya itu tentang pencatatan. Jadi tiap-tiap pernikahan itu harus dicatatkan. Nah, jadi tentang pengesahan dan pencatatan ada di sana. Oh, baik. Lalu Pak, apakah dampaknya ya Pak apabila pernikahan tidak disahkan? Baik, jadi dampak pernikahan yang tidak disahkan itu sangat besar. Karena di dalam sistem hukum kita yang civil law yang serba tercatat ya kan. Jadi ya Pak, kenapa sih Pak pencatatan pernikahan itu penting banget? Bukankah yang penting itu komitmen ya Pak? Nah baik, jadi kalau kita melihat dalam sebuah hubungan itu hanya komitmennya saja, maka boleh dibilang itu cuma omong-omong ya kan. Tidak ada daya ikat apapun terhadap omongannya tersebut. Jadi dalam civil law, maka segala sesuatu yang tercatat itu yang bisa dijadikan alat bukti. Maka dalam pernikahan ketika ada pencatatan pernikahan tersebut yang semana bentuknya adalah menjadi buku nikah, maka itu yang menjadi alat bukti bahwa dia telah menikah. Itu yang menjadi komitmen mereka, dibentukkan di dalam kertas dan bisa dituntut kalau masing-masing pihak melalaikan kewajibannya. Seperti itu. Baik Pak. Lalu Pak, apa ya Pak dampaknya apabila pernikahan tidak disahkan? Baik, dampak pernikahan yang tidak disahkan, salah satu yang utama adalah dia tidak bisa membuktikan pernikahannya. Sehingga Pak, hak dia sebagai seorang istri ataupun suami karena tidak ada buku nikah, maka secara negara dia dianggap tidak menikah. Sehingga ketika dia hak dia dilalaikan oleh pasangannya, dia tidak bisa menuntut apa-apa, baik perihal harta bersama, warisan dan hal lainnya. Nah, itu cukup berbahaya. Lalu bagaimana ya Pak dengan nikah siri atau nikah di bawah tangan yang sering terjadi di masyarakat kita ini? Baik, jadi pernikahan siri itu kalau dilihat secara agama, rukun-rukunnya bisa memang sah-sah saja. Namun yang perlu kita perhatikan adalah apakah ini sah di mata negara. Nah, sedangkan di mata negara pernikahan yang sah itu adalah yang tercatat. Sehingga ketika pernikahan itu tidak tercatat dilaksanakan secara nikah di bawah tangan, mereka nggak punya buku nikah karena pernikahan tidak dicatatkan, dan itu tidak diakui oleh negara. Meskipun senyatanya mereka menikah, namun ketika nanti ada permasalahan di pernikahannya, maka para pihak tersebut tidak dapat menuntut hak-haknya karena dia tidak punya alat bukti bahwa mereka ini telah menikah, yaitu buku nikah. Maka dari itu ketika orang yang nikah di bawah tangan atau nikah siri itu harus sesegera mungkin untuk melaksanakan pengesahan nikah agar pernikahannya itu bisa dicatatkan. Pak, kalau misalnya ya ada pasangan yang pernikahannya belum dicatatkan dan ingin mengesahkannya secara hukum negara, apa sih yang harus dilakukan dan apa saja gitu Pak persyaratannya itu?
Baik, jadi di dalam mengesahkan perkawinan, maka bagi dia yang beragama Muslim, beragama Iya. Islam ya, maka Iya. dia akan mengajukan ke pengadilan agama. Bagi yang non Muslim maka ke pengadilan negeri. Nah, kita bahas khusus yang di pengadilan agama. Iya. Jika dia ingin mengesahkan pernikahannya, maka dia harus mengajukan permohonan pengesahan nikah atau isbat nikah. Nah, itu diajukan di pengadilan agama di tempat dia tempat tinggal dia atau domisilinya di mana. Nah, nanti dia cukup melampirkan surat permohonannya tersebut dibarengi dengan dokumen lain, misalkan KTP, kartu keluarga, ataupun akta cerai atau akta kematian bagi yang statusnya janda atau duda. Nah, seperti itu. Selebihnya nanti akan mengikuti alur persidangan apa yang diperlukan oleh majelis hakim. Nah, seperti itu. Baik, Bapak Helmi, terima kasih banyak sudah hadir dalam episode Tantrum kali ini, Bapak. Baik. Nah, tidak terasa perbincangan kali ini sudah menuju ke penutupan. Nah, Sobat Peradilan, dari obrolan hari ini kita belajar satu hal yang sangat penting, bahwa cinta itu dasar, tetapi hukum itu adalah pagar. Pernikahan bukan hanya tentang dua hati yang sepakat, tetapi juga tentang hak, kewajiban, dan perlindungan jangka panjang. Jangan sampai ketika semua baik-baik saja kita merasa aman, tetapi saat masalah datang kita baru sadar tidak punya perlindungan hukum. Ingat, hukum tidak dibuat untuk mempersulit, tetapi untuk melindungi. Jadi, kalau sudah menikah, pastikan pernikahanmu sah bukan hanya di mata agama, tetapi juga di mata negara. Karena kepastian hukum ini adalah perlindungan untuk masa depan. Saya pamit, sampai jumpa di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik.